terasa pembelajaran tatap muka di kelas. Maka untuk terasa tatap muka di kelas, sesuai dengan jadwal prosedur yang sudah dibuat oleh Ibu Marina, maunya Bapak Ibu nanti kalau mau mengikuti pembelajaran, anak-anak itu disuruh untuk pakaian sekolah. Tujuannya supaya merasakan ya bagaimana belajar dengan pakaian seragamnya, itu supaya merasa dirinya belajar tatap muka. Kemudian lakukanlah hal-hal yang sebenarnya kita lakukan cara belajar daring. Misalnya kemarin kita sudah dilatih tentang quizzes, kita sudah dilatih tentang EC, kita sudah dilatih tentang bagaimana membuat Zoom dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Untuk itu Bapak Ibu, kita sekarang ini kan di era milenial, di era digital, di era yang serba mudah dan canggih. Bahkan peristiwa hari ini bisa kita ketahui dalam waktu hitungan menit. Jadi kita juga sebagai orang tua, sebagai guru harus bisa juga mengupgrade kemampuan kita supaya pembelajaran itu menarik, supaya pembelajaran itu bisa dirasakan oleh anak-anak. Walaupun pembelajaran daring saya tadi nyatakan, tapi serasa pembelajaran tatap muka. Bagaimana Bapak Ibu lah yang mengemasnya? Misalnya salah satu Bapak Ibu membuat tutorial pembelajaran melalui video pembelajaran. Jadi intinya kalau nanti ada hal-hal yang tidak kurang paham, di sini ada pakar-pakarnya. Ada Pak Said, ada Pak Ibu Ripka, atau kalau perlu kita melakukan pelatihan lagi. Saya pikir seperti itu gambarannya. Kenapa? Karena kita memang harus terus mengupgrade apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Kalau enggak, nanti anak-anak boring bahasa sekarang. Akhirnya kalau anaknya boring, orang tuanya dating, serta gurunya pusing, akhirnya piring dibanting. Begitulah apa yang kita timbulkan. Jadi supaya itu tidak terjadi, ya kita yang coba mengemas pembelajaran itu. Bagaimana supaya menarik, nanti akan dibahas secara tuntas oleh Ibu Marina dan Pak Silalahi. Bapak Ibu yang terhormat, kita harus terus mengupgrade, belajar dan terus belajar. Ada konsep moto yang menarik, bahwasanya guru itu pantang mengajar kalau tidak belajar. Ya, sekali lagi guru itu pantang mengajar kalau tidak belajar. Jangan kita merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Karena kita belajar itu beda di masanya. Dulu kita belajar di masa kolonial, ilmunya masih terlalu lama, terlalu usang. Kita tidak mengenal kayak gini, tapi sekarang kita dipaksakan untuk bisa mengenal kayak gini. Jadi di zaman milenial, gurunya pun harus ikut milenial. Kalau anaknya bisa TikTok, harus juga bisa begitu, karena memang itu yang menarik. Nah, inilah yang mesti harus kita diskusikan hari ini, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya karena Bapak Ibu adalah orang-orang hebat yang mau terus bergerak maju dan menggerakkan kawan-kawan yang lain supaya pembelajaran di SMP Negeri 17 ini menyenangkan, anak-anak tidak boring. Itu gambaran yang bisa kita perjelas. Untuk itu kemudian kita terus berupaya bagaimana kita itu meningkatkan kapabilitas dan kapabilitas kita begitu. Kan kita itu sudah guru profesional, ingat itu sudah guru profesional. Artinya apa di sini?
hak dan tanggung jawab itu mesti harus sejalan. Hak dan tanggung jawab itu harus seirama. Jadi kalau ada mengeluh, Tuhan nanti apa yang menjadi keluhan itulah yang ada pada diri kita. Jadi sebetulnya kita harus terus semangat, optimis. Bahasa Indonesia bilang lancar kaji karena diulang. Kalau kita nggak bisa sekali, 2 kali. Nggak bisa 2 kali, 10 kali. Tidak ada yang tidak bisa. Kuncinya adalah kemauan. Bukalah hati kita lebar-lebar, jadikan pikiran kita. Kita ini adalah abdi negara yang mentransfer ilmu kita kepada anak ini. Jangan kita cetakan tahun 80 dan 90, kita cetak untuk anak milenial tahun 2021. Itu jahat semua bawa golok, gitu ya. Jadi kalau anak-anak kita adalah anak milenial, maka gurunya harus ikut menjadi guru milenial walaupun usianya sudah mendekati purna bakti. Tidak jadi persoalan. Kuncinya adalah sekali lagi, kuncinya adalah kemauan Bapak Ibu. Nanti kita juga sampai bahas tentang bagaimana kita mengisi kinerja kita. Jadi nanti ada notulennya, notuleda sekaligus sebagai protokol, sekaligus sebagai notulen. Apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini akan menjadi keputusan kita bersama untuk melangkah maju bersama menuju SMP Negeri 17 yang lebih baik. Untuk itu saya berharap sumbangsi saran dan pemikiran. Sekali lagi, sumbangsi saran dan pemikiran kita sangat dibutuhkan saat-saat seperti ini. Jangan banyak berharap, akhirnya mengeluh, akhirnya kecewa. Orang bilang banyak berharap, banyaklah kecewanya. Berbuatlah sesuai dengan kapasitas kita sebagai guru. Berbuatlah sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai guru. Mudah-mudahan kalau kita menjalankan amanah ini dengan baik, hidup kita juga akan jauh lebih baik. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah alpa dari penglihatan dan pendengaran terhadap kita. Untuk itu, guru adalah pilihan. Guru adalah jabatan martabat yang sangat bergengsi. Karena di tangan gurulah orang menjadi hebat. Dari tangan gurulah orang menjadi sukses. Untuk itu, kita coba berbuat yang sebaik-baiknya supaya anak-anak didik kita yang sekarang ini di bawah tanggung jawab kita menjadi anak-anak yang cerdas, berwawasan luas, dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Semua itu kita yang menulisnya, kita yang mewarnainya. Dengan orang tua kita harus juga bisa bekerja sama, apalagi di masa pandemi ini. Kita mungkin sudah banyak berbuat, kita sudah banyak melakukan sesuatu, tapi anak-anak kita dan orang tua kurang merespon. Itulah tantangan terbesar di masa pandemi itu. Bapak Ibu jangan menyerah, jangan terus pesimis. Sehingga kalau kita begitu, kita sudah kalah untuk berjuang, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Terus berbuat yang baik, supaya anak-anak kita bisa kita tamatkan di masa pandemi ini. Salam sehat dari saya, Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Medan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat, kuat, dan tabah menghadapi semua rintangan dan cobaan yang di masa pandemi ini akan berjalan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus punya komitmen untuk memajukan SMP Negeri 17 ini menjadi lebih baik. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, semua perbuatan baik itu pasti dicatat Tuhan
dan akan berguna bagi manusia, sehingga manusia itu akan menjadi amal buat kita, karena disinilah amal ladang kita menuju akhirat. Sekali lagi Bapak Ibu, disinilah ladang amal kita untuk menuju akhirat. Itu saya berpesan buat kita semua dan buat diri saya sendiri, berbuat yang terbaik untuk SMP 17. Saya yakin dan percaya SMP 17 ini bisa lebih hebat, bisa lebih kuat dan lebih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah buat kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Ibu Mariuna. Kepada beliau dipersilakan. Saya ucapkan kepada Ibu Zulaida selaku PKS Sarana Prasarana Administrasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih sehat selamat, kita masih bisa bergabung di Zoom meeting untuk rapat dinas di era pandemi ini, dan dapat kita ikuti secara virtual. Salawat beriring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu PKS, serta staf pegawai SMP Negeri 17 Medan. Di sini langsung saja yang saya sampaikan adalah bagian besar itu sudah saya share kemarin, yaitu mengenai tagihan-tagihan kita sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemberi pembelajaran di era pandemi ini. Itu sudah saya share kemarin. Mungkin di sini kita nanti tinggal sharing-sharingnya apa yang dapat kita ambil solusi dari berbagai macam permasalahan yang jelas kita paham, kita tahu banyak permasalahan yang kita hadapi di lapangan selama pembelajaran daring. Yang pertama, kemarin sudah saya share di grup, yaitu bahwa wali kelas kita buat paguyuban orang tua siswa, grup WA yang anggotanya adalah orang tua siswa. Inilah paguyuban kelas. Di situ bukan permasalahan sebenarnya bahwa nomor siswa itu adalah nomor orang tua. Berarti kalaulah kita buat grup paguyubannya, artinya nomornya itu juga, karena orang tua itu yang dipakai oleh siswa adalah nomor orang tua. Mungkin ini sekedar meluruskan, sepertinya ada permasalahan kemarin bahwa sebagian besar anak-anak kita menggunakan HP orang tua, otomatis nomornya juga nomor orang tua. Sehingga kalau kita buat paguyuban yang isinya grupnya adalah anggotanya orang-orang tua, berarti nomornya itu juga. Yang kita harapkan di sini, dengan kita menjalin komunikasi dengan orang tua melalui paguyuban ini, kerjasama antar sekolah dan orang tua bisa lebih lancar perjalanannya. Itu yang kita harapkan. Inilah yang akan kita upayakan. Namanya juga kita akan berusaha. Dan kami harapkan kepada wali-wali kelas yang telah membuat grup paguyuban untuk memasukkan PKS dalam grup tersebut. Mungkin ini yang pertama yang kita jelaskan. Berikutnya adalah ini masih tugas wali kelas, bahwa wali kelas menyelesaikan pendataan siswa, berapa yang punya HP, berapa yang tidak punya HP. Nah, sasarannya adalah untuk siswa yang tidak punya HP, berarti kita mempersiapkan pembelajaran luring untuk anak-anak kita. Kaitannya di situ adalah bahwa pembelajaran luring yang telah kita siapkan di
menyediakan lembaran-lembaran untuk pembelajaran luring mereka yang tidak punya HP tersebut. Nah, berikutnya atau sebelumnya saya ulangi lagi bahwa pendataan siswa yang tidak memiliki HP ini kaitannya kepada persiapan pembelajaran luring dari guru-guru, baik itu berupa materi maupun tugas-tugas yang bisa didokumenkan secara tertulis. Jadi dokumen secara tertulis inilah yang akan kita bagikan kepada siswa kita yang tidak punya HP tersebut setelah pembelajaran luring yang kita maksudkan di sini. Berikutnya, yang ketiga sekarang, yaitu kita harapkan karena pelatihan kita sudah kemarin, mungkin baru sekali kurang kita yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa lancar kaji karena diulang. Kalaulah sekali kita belum lancar, mungkin kita bisa mengulangnya lagi, saling sharing antar kita, saling belajar antar kita, yaitu pemanfaatan Google Classroom, Quizzes, lalu Zoom bisa kita gunakan untuk membantu pembelajaran kita supaya lebih bervariasi sehingga anak-anak pun mendapatkan hal-hal yang baru sehingga tidak monoton. Namun begitu, kalaulah kita katakan bahwa kita nyaman dengan WA, itu tidak jadi masalah, tapi Binomat sekali-kali kita gunakan juga lah pembelajaran online yang telah kita pelajari dalam pelatihan. Sekali-sekali bolehlah kalian untuk melatih kita juga. Di sini kan kita sama-sama belajar, sama-samanya kita nggak tahu juga, Bapak Ibu, sama-sama belajar kita di sini. Nah, untuk itu dan kita yakin bahwa guru-guru TIK seperti Pak Said, Bu Rifa, Pak Sarul bahkan bisa andil untuk membantu kita di sini dalam mempersiapkan pembelajaran online yang sudah kita dapatkan dari pelatihan kemarin. Jadi kalau kita sudah lakukan sekali, dua kali dan seterusnya, nah, saya yakin kita semua bisa. Baik, untuk luring itu siswa pengambilan materi dan pengambilan tugas itu langsung ke sekolah. Nah, ini himbauan buat Bapak Ibu wali kelas agar menyampaikan kepada siswanya bahwa pengambilan tugas dan materi secara luring yang datang ke sekolah adalah orang tuanya. Sekali lagi, pengambilan materi atau tugas secara luring itu diambil oleh orang tua dan dilakukan di hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, siswa yang luring datang ke sekolah, yaitu orang tuanya. Ya Bapak Ibu, dengan demikian bagi guru-guru mata pelajaran mempersiapkan materi dan tugas luringnya tersebut 2 hari sebelum anak-anak pengambilan, berarti di hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis materi yang baru dan tugas-tugas yang baru yang akan kita berikan ke siswa untuk tiap minggunya itu bisa dikumpulkan ke sekolah setiap hari Kamis ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu kemarin sudah ada orang tua beserta siswanya datang. Memang yang tidak punya HP, mereka mencari tugas, menanyakan tugas ke sekolah. Nah, untung saja saya di situ ikut dalam grup kelas 8-9. Ada seni budaya, saya lihat tugas yang sudah di-share oleh Ibu Siti ya. Nah, di situ saya buka, saya print, bisa saya bagikan kepada orang tua tersebut. Ada beberapa itu beserta anaknya. Nah,
Jadi untuk kedepannya langsung aja Bapak Ibu siapkan, tidak harus diketik materi atau tugasnya itu, boleh tulis tangan. Nah, nanti dibantu oleh tata usaha mengetiknya atau memperbanyaknya nanti. Nah, sebenarnya tuntutan ini sejak dulu kita sudah dituntut dan menjadi tanggung jawab kita. Hanya bedanya kalau yang lalu kita buat sekaligus 1 tahun, yaitu RPP. Jadi di RPP di situ kan tertuang juga apa materi yang harus kita sampaikan ke siswa dan apa tugas-tugas yang akan kita berikan ke siswa. Nah, bedanya di sini kita buat per minggu mungkin. Nah, jadi sama. Jadi nggak ada hal yang baru atau tuntutan yang baru yang kita harus selesaikan di masa ini. Sebenarnya sama. Yang lalu kita buat RPP sekaligus 1 tahun. Walaupun RPP sebenarnya ada sendiri nanti RPP daring untuk kurikulum 2013. Tapi itu ada beberapa guru yang sudah mengumpulkannya yang tahun lalu. Saya rasa itu masih bisa dipakai, digunakan, masih berlaku untuk tahun ini. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tahun lalu, saya rasa sudah bisa itu mewakili. Tapi untuk Bapak Ibu yang tahun lalu belum mengumpulkan, menjadi PR tahun ini, mohonlah bisa mengumpulkannya RPP daringnya, yaitu kurikulum 13 mungkin dalam 1 tahun ya. Jadi RPP 13 itu kan nggak tebal-tebal, bisa kita search dari internet, kita copy, di print, hanya diedit lah, diedit ganti nama, nama sekolah, nama diri, nama guru kan. Nah, demikian untuk pembelajaran luring. Kinerja misalnya Bu Adija menerangkannya. Adijanya ada. Bu Adija bisa Ibu sampaikan nanti kinerja ya Bu, poin-poin yang bisa kita laksanakan untuk kinerja, dan ini kinerja khusus berlaku bagi guru-guru PNS. Bu, yang tidak apa, coba dimute dulu, semua dimute supaya tidak terganggu. Dimute, dipencet kembali mikrofonnya Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu pengawas dilanjutkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya berharap Bapak dan di awal semester ini mempersiapkan perangkat pembelajarannya, dimulakan daripada kuota dan dosen, kemudian RPP mereka belajarnya, dan modul masa pandemi ini kita melakukan pembelajaran dengan daring. Jadi ada 2 yang di sini yang akan saya bicarakan. Pertama adalah perangkat pembelajaran, yang kedua proses pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran, terlebih dahulu tadi saya meminta menyiapkan perangkat pembelajarannya. Jadi saya akan datang untuk supervisi Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu dalam mempersiapkan perangkat pembelajarannya, bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya minta semua perangkatnya dipersiapkan. Apabila ada kesulitan atau tidak paham atau ada masalah, kita bicarakan. Yang kedua, kita masuk kepada proses pembelajaran. Nah, sejauh ini yang saya amati di SMP 17, pembelajaran secara daringnya itu saya berharap di tahun ajaran ini ada peningkatan cara proses belajar secara daringnya. Artinya kita akan mencoba pembelajaran secara digital namun terukur. Seperti pengamatan saya sebelumnya,
pembelajaran kita ini secara daring ada beberapa versi saya lihat. Benar ya Pak? Ada yang dia tugas saja, ada yang lewat WA saya lihat ya, ada yang bisa pakai Google Class gitu ya. Iya Bu ya. Ya. Jadi gini, kan kita sudah melewati hampir 3 semester ya masa pandemi ini ya, dihitung dari Maret 2020 ya, yang menuju ke N1 itu ya, 2 semester secara murni daringnya. Nah, yang dikatakan daringnya itulah disinilah saya akan masuk untuk memperbaiki proses belajarnya itu. Jadi kepada pihak kepala sekolah saya berharap internet sekolah kita ditingkatkan. Jadi berikutnya proses pembelajaran kita secara daring murni. Apabila PTM, kita juga akan menggunakan campuran antara daring dan PTM. Sistemnya kita bicarakan nanti dengan kepala sekolah apa yang cocok dengan situasi Kali. ini. Yang kedua tadi, sasaran pokok kita adalah proses belajar. Proses belajarnya itu saya akan turun mendampingi Bapak dan Ibu, namun untuk lebih detailnya akan saya bicarakan saya sepakati dulu dengan Bapak bagaimana cara belajar dari semester ini. Iya, di sini mendengarkan. Bapak Ibu dalam kesempatan yang terbatas ini, saya barangkali bisa mengupas proses pembelajaran yang lebih lanjut. Nanti saya datang, saya akan memberikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Saya ada dari wali kelas 3 ini bertanya ini Pak. Ibu Delvi silakan. Kemudian paguyuban siswa itu nomor HP anak-anak sama dengan HP orang tuanya. Berarti mereka hampir memakai HP orang tua. Jadi 70% memakai HP orang tua. Jadi kalau belajar kadang untuk mengabsen saja, saya suruh mengabsen, kadang malam hari baru mengabsen. Kemudian kemarin ada masalah, waktu saya suruh mengabsen, orang tuanya nggak pandai menempel itu, dapat perintah apa nggak, saya juga nggak tahu lah ngomong mereka. Terus berantem orang tua murid sama anak-anak. Ternyata yang di EJ itu adalah orang tua murid, karena ibu itu tidak mau memberikan HP ke anaknya kalau tidak ada dia. Permasalahannya takut sering main game. Kemarin sudah selesai masalahnya di sekolah, akhirnya ya sudah selesai. Jadi untuk berikutnya menurut saya itu tidak bisa lagi anak komen, saya bilang ya nggak bisa komen. Jadi Bapak Kepala Sekolah dan Ibu PKS mohonlah arahannya bagaimana solusinya menghadapi anak 93 ini, dan ada yang belum ambil rapor kenaikan kelas. Mereka nggak tahu kenaikan kelas tidak, tapi nggak ambil rapor. Jadi saya tanya sama wali kelas yang lama di atas 8, mereka belum ambil rapor sampai saat ini. Bagaimana itu permasalahannya? Hanya ini yang dapat saya tanyakan, mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, PKS, dan Ibu Pengawas barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Sekolah ya Bapak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Romi kelas 93. Ibu siapa tadi dulu? Delvi Pak. Bu Delvi. Ini namanya anak hilang. Ada anak hilang. Tidak ketahuan 8 orang. Konsepnya sederhana. Pertama, yang 8 itu termasuk yang rapotnya belum diambil ya. Bu Delvi. Halo Ibu Delvi.
Ibu wali kelas 93. Iya Pak. Ya, itu yang 8 orang itu yang anak hilang itu yang belum mengambil rapot juga termasuk. Ada sebagian Pak, sebagian tidak. Ya udah bergabung di grup tapi dia nggak ambil rapor. Udah bolak-balik saya umumkan di grup itu, ambil dulu nak rapornya aja, tahu naik atau tidak kelasnya. Tapi sampai saat ini belum mengambil rapor. Iya, intinya tapi memang nggak tahu lah. Kalau bilang nggak tahu Bu dari mana gitu. Oh iya, terima kasih Bu Delvi. Artinya begini, kita memang tidak bisa belajar tanpa bantuan orang tua. Jadi kita memang sudah waktunya untuk membentuk paguyuban itu secepat mungkin. Terus program utama adalah tentang penggunaan handphone. Makanya kita itu tidak setiap hari mesti harus ada tugas. Ya ada sistem yang namanya misalnya begini Bapak Ibu, materinya itu bisa diselesaikan sampai jam 10 misalnya, karena mungkin HP-nya dibawa orang tuanya, malam baru jumpa gitu ya. Terus ada materi yang nggak mesti hari ini juga harus diselesaikan. Misalnya ibu menggunakan proses pembelajaran dengan model misalnya project based learning, misalnya seminggu baru harus disiapkan. Masalah itu. Terus bagaimana dengan orang